Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darsa Arif Bakuama di Toyibat TV di hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Setelah Firdaus tampil di dua video saya yang menceritakan soal pengalaman dia menagih kepada Jam'an Khotib Mansur alias Yusuf Mansur, maka pada video kali ini saya akan menampilkan wawancara saya, pertemuan saya dengan Ustadz Arafat namanya. Ustadz Arafat inilah Ustadz yang cukup dikenal di kota Bekasi. Dia akan menceritakan kepada kita bagaimana pengalaman dia membangun kerjasama bisnis dengan Jam'an Nur Khotib Mansur. Kemudian bagaimana akhirnya dia mufarokoh, dia memisahkan diri dari Jam'an dan bisnisnya itu. Nah, dalam video ini juga terungkap bahwa sebelum Jam'an itu menjual umroh merdeka yang merekrut dari atau yang direkrut dari anggota pengguna aplikasi Paytrend, ternyata Jam'an itu juga pernah bergabung dengan perusahaan yang mana mempraktekkan sistem MLM dalam merekrut jamaah haji atau umrohnya. Nanti kita ikuti pada video berikut ini. Nah, dalam video ini juga Ustadz Arafat akan memberikan nasihat kepada kita bagaimana baiknya kita membangun sebuah usaha kerjasama ekonomi dengan orang lain, utamanya yang berpredikat Ustadz. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika itu yang Anda rasakan, saya silakan untuk membaginya sebanyak mungkin. Terima kasih sudah memperhatikan video saya ini. Jangan lupa subscribe. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arafat, antum, saya panggil antum ya? Iya, betul. Silakan Pak. Saya dengar cukup punya pengalaman berbisnis dengan Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Bisa ceritakan awalnya bagaimana antum bisa berbisnis dengan Yusuf Mansur? Iya, baik. Fadol. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya saya berinteraksi dengan Ustadz Yusuf Mansur itu secara tidak langsung melalui abang saya, Abang Sulaiman. Dan Abang Sulaiman ini sebenarnya punya teman akrab yang bernama Pak Martin. Awal pertemuan kami dengan Pak Martin itu tadinya salah satu founder di HTK Hijau Tumbuh Kembang. Umroh itu ada di Tanah Abang kantornya. Kemudian ketika kami ingin daftar umroh, rupanya ditawarkan berupa MLM-nya juga gitu ya sama Pak Martin. Kemudian secara tidak langsung kami ketahui juga Hijau Tumbuh Kembang itu penasehatnya Pak Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Itu pengakuan dari Ustadz Gunadinya. Ya sudah, karena kami yakin waktu itu pasti kami bisa berangkat. Kenapa? Karena kami lihat Ustadznya ini. Pembinanya adalah, penasehatnya adalah Ustadz Yusuf Mansur, dan kami yakin berangkat gitu ya. Dan alhamdulillah itu sekitar tahun 2015-an lah. Jadi Tumbuh Kembang ini perusahaan travel haji yang dikembangkan secara MLM? Iya, jadi secara MLM ada, secara konvensional ada, kayak gitu ya. Jadi kami tadi sebenarnya ingin umroh aja, tapi ditawarkan. Qadarullahnya setelah itu abang Ana itu berminat untuk mengikuti bisnis tersebut gitu ya. Tapi qadarullah nggak jalan juga, ya. Karena kita lihat memang setelah dapat uang kebanyakannya lari gitu, dapat uang nggak dibina kita. Jadi para mitra tersebut nggak dibina gitu ya. Alhamdulillah abang saya hampir 40 juta tuh masuk jadi member saat itu. Gitu ya. Nah, berjalannya waktu HTK ini pecah ya. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur ini juga merasa harus berdiri sendiri atau seperti apa kita kurang tahu. Cuman pisahlah
kata Ustadz Gunadi, Ustadz Yusuf Mansur tidak di sini lagi. Gitu. Nah, mungkin akibat itu juga akhirnya teman saya Pak Martin ini pun ya ditawarin sebuah MLM juga oleh Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Gateway payment ya, apa-apa melalui handphone kita. Gitu ya. Tapi saya pribadi ketika diundang oleh Pak Martin, Ustadz ini ada bisnis baik gitu ya, seorang Ustadz terkenal dan amanah gitu ya. Saya kayaknya pindah, nggak lagi di HTK gitu. Jadi kayak maksudnya gitu. Pak Martin pindah tidak lagi di HTK tapi ke bisnis yang baru ini. Betul. Dan kita saat itu tidak tahu sama sekali seperti apa bisnisnya. Tapi banyak orang sudah bergabung, banyak orang karena kebesaran nama Ustadz Yusuf Mansur itu. Kita yakin itu sih, gitu ya. Padahal produknya belum ada, gitu ya. Apa yang waktu itu yang Pak Martin kenalkan ke Ustadz bisnis yang baru ini? Iya, jadi bayar melalui handphone, bayar melalui handphone, kayak gitu kan. Jadi awal itu pembayaran itu kalau dulu namanya ngambil 3 kaki, bayar sekian, saya udah lupa 3,5 atau berapa gitu ya. Kemudian di upgrade ada silver, ada titanium dan lain sebagainya. Paling tinggi waktu itu 8.500.000. Maaf, apakah itu VSI? Ya, VSI, dulu namanya VSI, gitu ya. Nah, saya sebenarnya tidak mau ikut-ikutan juga di MLM ini, gitu ya. Tapi karena ini pasti syar'i gitu ya. Pasti syar'i. Kenapa? Karena ini seorang ustadz ternama gitu. Terus yang kedua pun berjalan dulu baru sambil diusahakan legalitas untuk kesyariannya, ke MUI-nya begitu. Berarti waktu itu belum ada sama sekali. Dan produknya juga kita belum tahu apa gitu, bagaimana gitu kan. Tapi ya karena tadi yang Ana bilang ini atas nama kebesaran Ustadz Yusuf Mansur, nama besarnya banyak yang berminat gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya ikut, abang saya ikut, Pak Yusuf Sulaiman ikut, dan teman-temannya kita relasi jamaah saya juga banyak yang ikut gitu kan. Iya. Mendaftar dengan jumlah? Mendaftar saya awalnya yang 3 kaki awalnya, tapi akhirnya saya upgrade gitu ya. Gitu. Jadi upgrade, bayar lagi begitu. Nah, jadi awal bayar itu bisa beli pulsa itu saya dipanggil sama Pak Martin, Ustadz ayo ke rumah, kita lihat nih sudah bisa proses pembayaran beli pulsa gitu ya. Ya padahal kita tahu loh bahwasannya di luar sana lebih canggih dari ini, dari PSI ini, bahwa ada perusahaan-perusahaan lain gitu loh, dan itu nggak bayar ya kan, asal kita mau aja gitu. Mendownload dan lain sebagainya. Tapi karena lihat ini adalah kemampuan dari Ustadz Yusuf Mansur yang gitu ya, ayo kita beli negara kita ini lagi, beli ulang lagi dan lain sebagainya, dan ini adalah produk anak bangsa kan kayak gitu. Nah, kita tertarik sekali kayak gitu kan. Oke, walaupun saya merasa aduh ini nggak ada MUI-nya nih gitu, itu perang batin sebenarnya. Harusnya diurus dulu, tapi ya qadarullah udah. Tapi saya saat itu tidak terjun secara all out juga gitu ya, karena ada perang batin juga. Karena kalau tidak berkah, tidak sesuai dengan syariat gitu ya, kita beri makan ke anak, ke keluarga, tanggung jawabnya kepada Allah seperti apa kan begitu ya. Tapi itu pun saya tanyain terus gitu ke Pak Martin saat itu. Nah, kemudian suatu saat saya lihat itu Pak Martin info ke saya, Ustadz kita komunitas sudah sekian ribu gitu. Saya lihat Pak Martin, mohon maaf, Afwan nih, ini bukan sekian ribu loh komunitas kita, saya bilang. Ini kan kaki, bukan orang, gitu kan? Itu berbeda orang sama kaki. Jadi yang ribu itu kaki. Kaki, nah itu sifatnya goror, saya bilang, nggak jelas. Goror dong, dan itu jolim, dan itu tidak jelas. Dalam Islam harus jelas. Itu pembohongan publik, saya bilang tolong sampaikan ke Ustadz Yusuf Mansur. Saya bilang begitu. Siap Ustadz. Dan saya setiap ketemu Pak Martin selalu saya sampaikan mana nih
dari MUI-nya nih, gitu. Selalu seperti itu. Berarti ada upaya antum untuk memperbaiki Betul. supaya penyangkut syar'inya gitu ya. Betul. Tapi upaya itu tersampaikan nggak? Qadarullah sampai saya keluar enggak. Ustaz, antum sempat upgrade. Sempat upgrade. Artinya ada usaha untuk mengembangkan itu walaupun ada Betul. perkembangan batin. Antum Betul. dapat keuntungan nggak dari ketika itu? Iya, dapat keuntungan. Saya lihat waktu itu belum diambil langsung Iya. oleh Ustadz Yusuf Mansur, masih atas nama Pak Febri gitu ya. Febrian Agung. Febrian Agung. Oh. Jadi perjalanan itu masih ada itulah ya. Campur tangan. Betul, campur tangan, intervensi dan guidance dari Febrian Pak Agung. Febrian Agung ini gitu. Iya, iya. Jadi seperti itu. Saya tahu Pak Febrian Agung itu dibimbing oleh salah satu kiai besar kita ya, Pak Adi. Gitu. Iya, Saya iya. tahu itu gitu Iya, ya. iya. Karena beliau sering sharing gitu Iya. ya. Arahan bagaimana di sini secara syar'i gitu. Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya pribadi banyak jamaah juga. Oke, ayo kita saat sekarang ini ya punya sesuatu yang perlu dibanggakan. Yang ini punya ustadz. Ya. Saya sounding ke jamaah begitu gitu Gitu ya, ya. sounding ya. Iya, sounding jamaah juga seneng gitu kan. Ya. Walaupun di sana sini masih transaksi itu sering macet. Antum tahu nggak akhirnya Febrian Agung itu memisahkan diri? Iya. Sendiri ya. Jadi saya pribadi mendengar ya dari informasi-informasi gitu ya, rupanya Pak Febrian ini melepaskan Ya. PSI itu ya. Jadi waktu itu kayaknya masih PSI deh namanya, belum Petren belum ya. Oke, udah akhirnya dilepas karena pengakuan dari Pak Febrian Agung ini, beliau lepas karena supaya satu ini keuntungannya bisa full untuk pesantren gitu ya. Iya, Yang iya. kedua Pak Febrian Agung ini mau mensedekahkan sahamnya dia gitu. Udahlah buat ustadz aja deh gitu. Via saya itu kan berubah menjadi Paitren. Betul. Itu antum masih di situ. Masih Petren itu, tapi nggak lama. Nggak lama. Karena saya berasumsi perusahaan kalau ganti nama pasti ada konflik of interest atau problem di dalamnya. Oke. Akhirnya benar ganti nama. Ganti nama. Dan itu yang antum merasa itu terbukti Bahwa ada masalah di dalam. ada masalah di dalam, luar biasa masalahnya ya. Apa yang ketika itu antum lihat masalahnya? Jadi dari segi akad awal kita dapat abatus soda. Iya. Awal tuh kan ya. Iya. Tapi diganti dengan bukunya Ustadz Yusuf Mansur. Oh. Kalau itu buku yang tebal-tebal tuh, Iya, iya. ya kan? Iya. Dan itu saya yakin, saya pribadi nggak baca, apalagi jamaah saya gitu. Tebal, jadi diganti dengan itu gitu loh. Dan akad itu saya nggak ngerti akadnya seperti apa gitu. Iya. Kalau abatus soda itu teman-teman dan saya pribadi juga jamaah juga mengkonsumsi. Iya, iya. Itu baik buat tubuh gitu. Nah, Tapi diganti dengan buku. diganti dengan buku. Nah, saya lihat tidak begitu bermanfaat. Itu sebab pertama. Itu sebab pertama. Bukunya? Sebab kedua, itu ketika Ustadz Yusuf Mansur berbicara depan kita, Ya. ya, saat itu di daerah Jakarta, saya lupa tempatnya, Ya. dia berkata bahwasannya Petren ini akan berkembang dengan baik. Kenapa? Karena IT kita adalah Allah. Wah, saya kaget di situ. IT-nya Paitren Allah. Iya. Iya. Aduh, saya bilang tidak pernah Allah mengintervensi kehidupan manusia ini soal dunia, nggak ada itu ya. Iya, iya. Menjadikan backup untuk urusan manusia, Iya. ya apalagi bisnisnya, Allah turun tangan secara all out 100% itu, wah itu berani sekali. Itu langsung saya tuh, udah sejak itu saya berhenti aja deh gitu. Terus bagaimana pertanggungjawaban antum ke jamaah yang sudah terlanjur? Itu tanggung jawabnya sangat luar biasa. Saya minta maaf sama jamaah, saya bilang. Tapi saya bilang begini sama jamaah. Iya. Yang pertama, ini kenapa saya resign dari Petren? Satu, sampai sekarang MUI-nya belum keluar. Iya.
itu perang batin buat saya. Itu lama juga, hampir 2 tahunan lah, 2 tahun atau 3 tahunan lah. Kurang lebih ya, saya berinteraksi di situ untuk mencari maisha gitu ya. Tapi belum ada MUI-nya. Terus yang kedua, saya lihat ini kebanyakan ujung-ujungnya duniawi. Ujung-ujungnya duniawi sekali gitu ya. Kenapa duniawi sekali? Karena saya lihat mereka itu kita memang diiming-imingkan A, B, C, D gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa diiming-imingkan seperti itu? Karena secara manusiawi kita ini pengen yang punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak akan pernah berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena menurut saya adalah karena ini MLM, yang berhasil pasti yang di atas. Gitu ya? Iya. Jadi walaupun saya merasakan saya kan Pak Martin sebagai founder, abang saya Sulaiman Sa, dan saya di kaki ketiga lah, di level di layer ketiga, dan itu masih bisa merasakan. Tapi kalau di bawah-bawah itu hancur-hancuran, itu pasti hancur-hancuran kayak gitu. Nah sehingga saya mengatakan kepada jamaah, kepada relasi dan lain sebagainya, saya tidak bisa lagi melanjutkan ini. Tapi kalau Bapak Ibu semua mau melanjutkan, silakan. Tapi Bapak Ibu kalau kontak ke saya lagi tentang Petren, saya sudah closing. Saya bilang begitu. Kalau secara duniawi, saya rugi untuk tutup. Tapi ini pertanggungjawaban saya. Kelak gitu. Saya istighfar kepada Allah. Antum kan akhirnya kan lihat perkembangan Petren sampai kayak hari ini gitu kan. Betul. Udah college, benar-benar college, karyawannya pun ada masalah karena tidak dibayar hak-haknya. Betul. Apa yang kemudian membuat antum melihat bisnis ini? Iya, jadi sebenarnya bisnis ini alimo dari masyarakat, terutama umat Muslim, itu luar biasa. Kepercayaannya, trustnya, mereka tidak berpikir lagi tentang produk ini banyak gagalnya misalnya, kayak gitu ya. Karena ini adalah produk anak bangsa dan yang punya ustadz gitu ya. Mereka punya kepercayaan yang sangat tinggi, termasuk saya sebenarnya. Walaupun sama teman-teman para asatid saya, ustadz itu kan belum halal dan lain sebagainya, MLA kayak gitu ya. Ya saya mencoba menghibur diri gitu ya. Ya insya Allah karena mau diurus untuk kehalalannya gitu kan. Nah jadi sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena walaupun ini harus jadi member itu bayar, bagi masyarakat umat Muslim ini nggak jadi masalah. Sebenarnya begitu. Walaupun di upgrade, ya kan, mungkin kayak saya pribadi ya, mengupgrade dan lain sebagainya, itu tidak begitu masalah. Kenapa? Karena ini buat kebersamaan untuk membeli ulang Indonesia. Kan begitu tuh, ya kan? Kan luar biasa gitu kan visi dan misinya kayak gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya kita lihat tidak seperti itu. Saya cukup miris gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini chance yang sangat luar biasa kalau terutama punya foundernya ini atau pemiliknya, ownernya Ustadz Yusuf Mansur, kalau beliau amanah, insya Allah ini berjalan dengan baik. Kalau amanah. Kalau berarti tidak amanah. Tidak amanah. Ustadz, tadi antum goro. Iya. Terus ada pertentangan batin karena urusan fikih yang belum selesai. Betul. Ditambah lagi dengan tadi antum terakhir bilang kalau amanah berarti amanah. Berarti Yusuf Mansur tidak punya bekal yang cukup untuk mengoperasikan perusahaan ini secara Islami atau secara syar'i. Ya, jadi kalau menurut Ana, secara knowledge, beliau itu yang pertama keberanian aja. Yang penting jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Yuridis, aturan, regulasi itu belakangan. Yang pertama. Yang kedua, secara fikih, kalau menurut Ana dia banyak nabraknya. Banyak nabraknya gitu. Karena menurut Umar bin Khattab, beliau berkata jangan dekat-dekat pasarku. Sampai Umar bin Khattab memberikan fikih tentang pasar. Gitu ya.
Jangan dekat aja nggak boleh. Artinya kalian jangan memberikan transaksi bisnis apabila kalian tidak mengerti tentang fikih muamalah transaksi. Gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Di dalam transaksi jual beli akan terjadi yang namanya haram apabila ada 3 hal yang dilanggar. Yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah goror, nggak jelas tuh akadnya. Nah di PSI saya lihat akadnya nggak jelas. Apa sebagai user, apa sebagai pembisnis. Akadnya jadikan satu. Gitu. Yang ketiga jolim. Nah, jolim. Jadi hanya diiming-imingkan yang paling bawah, gitu kan? Tapi kenyataannya mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Zolim. Nah, zolim, gitu ya. Kemudian kalau mohon maaf nanti boleh teman-teman leader menyampaikan ke saya pribadi, ada uang-uang kantong-kantong itu yang kita nggak bisa ambil, gitu. Jadi harus ada uang yang ditabung di kantong-kantong itu, nggak bisa kita ambil 100%, nggak bisa. Oke, nah itu saya rasa juga sesuatu yang sifatnya jolim dan goror. Gitu. Ustaz, kita istirahat dulu. Apa nasihat antum untuk kita umat Islam? Bagaimana kita berbisnis seperti begini lagi? Yang berikut lagi, apa nasihat antum kepada mereka yang sudah terlanjur mengikuti bisnis seperti ini? Dan yang terakhir, apa nasihat antum terhadap Yusuf Mansur? Fadhil Ustaz. Iya. Jadi nasihat saya kepada umat muslim yang pertama adalah ketika kita melakukan bisnis, maka bisnis itu telah disampaikan oleh Umar bin Khattab, 3 hal ini harus kita perhatikan betul mekanismenya. Kalau memang tidak ada riba, tidak ada zolim, kemudian tidak ada goror, maka kita lanjutkan. Nah, tetapi hal 3 ini pasti tidak bisa dilaksanakan oleh MLM, tidak akan pernah bisa. Maka siapapun, Ustadz, Kiai, Gus, usahanya, bisnisnya melalui MLM, lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan. Kita berbisnis secara konvensional saja, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah bagi umat muslim, ketika kita ingin berbisnis, jangan lihat ustadznya, unjur man qala wala tanjur man qala, Jadi unjur maqala, lihat perkataannya. Kalau perkataannya itu adalah orang awam tapi baik, mengarahkan kebaikan buat kita, maka kita ambil. Wala tanjur man qala, jangan lihat siapa yang berkata, Jadi dilihat perkataannya, oke. Kalau perkataan itu baik, kita ambil. Walaupun Ustadz Kiai dia berkata tetapi mengandung maksiat, merugikan umat, kemudian menjolimi umat, pasti itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti, Jadi bagi para asatidz, para ustadz, kalau ingin bermuamalah dalam bisnis, kita harus belajar betul fikihnya supaya kita selamat dunia akhirat. Kita jangan berpikir duniawi saja, Memang Allah memberikan pembelajaran buat kita di surat Hud ayat 15 dan 16, bahwasanya manusia itu man kana yuridul hayata dunya. Ada manusia itu, baik itu umat muslim ataupun di luar umat muslim, yang hanya cinta kepada dunia. Ibadahnya pun dia diringkan untuk dunia. Wajinatah, dan perhiasannya. Apa kata Allah? Kami berikan itu semua, kami berikan tanpa dikurangi, tanpa mereka termasuk orang-orang yang merugi. Tapi di ayat ke-16-nya dikatakan oleh Allah, ulaika, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa di akhirat nanti, illa finnar, kecuali api neraka. Maka daripada itu, jangan segala sesuatu dalam ibadah ini ditarik-tarik untuk dunia.
Umat muslim harus mengedepankan akhiratnya. Ketika kita berbisnis, bisnislah sesuai dengan syariat Islam dan kita niatkan untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Apalagi untuk dunia kita nipu banyak umat muslim. Ingat, ketika seseorang itu mengaku dia adalah Islam dan kita tahu dia itu orang Islam, maka kata Rasulullah, satu, diharamkan diambil hartanya. Kedua, diharamkan dicemarkan namanya. Yang ketiga, jangan sampai tumpah darahnya. Ini diharamkan umatnya Rasulullah, maka kita harus jaga umatnya Rasulullah. Kalau kita pernah mengambil, menjolimi harta umat muslim, maka segera kembalikan. Atau kalau tidak sanggup mengembalikan, minta halalnya. Tapi kita jangan menipu diri kita sendiri. Kalau kita punya kemampuan, dikembalikan. Kenapa? Karena hidup kita adalah di akhirat. Untuk para asatid, mohon ya, ini kita harus bersama-sama untuk membimbing umat. Jangan memanfaatkan umat, jangan. Tapi kita bimbing umat ini. Kenapa? Karena kita adalah pewaris para nabi. Kita ini adalah yang dipercaya Nabi untuk membimbing umat setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan karena kebesaran atas nama Ustadz, kita pakai jubah Ustadz, tapi kita hanya mengambil manfaat-manfaat harta dari umat. Jangan ya, karena hidup kita hanya sementara di dunia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz silaturahminya.